أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hari ini kita melanjutkan ayat 243 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taru ila alladzina kharaju min diyarihim. Kalian apa tidak tahu? Dulu itu ada orang-orang yang kharaju min diyarihim, keluar dari negeri mereka. Wa hum ulufun, dan jumlah mereka itu ribuan. Gitu ya. Tentu ribuan itu ya tidak tahu berapa jumlahnya, ribuan. Hadzaral maut, lari karena mereka itu lari dari kematian. Lalu faqala lahumullahu mutu, Allah Ta'ala mengatakan matilah kalian semua. Lalu mati mereka itu. Sesudah itu summa ahyahum, lalu Allah Ta'ala menghidupkan mereka. Gitu ya. Innallaha lazu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Allah Ta'ala itu punya fadilah yang besar kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Di sini ceritakan bahwa mereka itu lari karena ada ta'un, ada wabah yang menimpa. Tentu wajar mereka itu lari karena akan membawa pada kematian. Tetapi yang kelihatannya salah di sini adalah bahwa larinya mereka itu, mereka menganggap bahwa itu suatu keberhasilan, gitu ya. Jadi mereka itu tidak salah larinya itu tidak salah, tetapi yang salah itu persepsinya. Anggapannya bahwa kalau mereka itu bisa lari dari ta'un, dari wabah, dari bencana, dari musibah, mereka akan selamat. Selamat itu bukan dari, selamat itu dalam anggapan mereka bukan dari Allah Ta'ala, dari usaha kami. Lalu akhirnya Allah Ta'ala mengatakan mutu, matilah kalian semua, mati dalam sekejap. Kemudian Allah Ta'ala lalu menghidupkan mereka. Artinya di sini Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahwa janganlah sekali-kali anggapan kita itu bahwa usaha kita itu yang membawa keberhasilan pada kita. Coba saya itu waktu itu saya berhasil begini, saya segera keluar dari bencana itu, selamat saya. Mereka-mereka yang tidak segera keluar dari bencana, mengeluarkan diri mereka dari bencana, kena musibah mereka. Begitu. Mereka yang tidak membawa diri mereka keluar dari bencana, kena bencana. Saya tidak. Artinya usaha saya itu yang menyelamatkan saya.
gitu ya. Ini hal yang sering terjadi dan itu tentu berbahaya. Nah, gitu ya. Tidak boleh seseorang itu beranggapan gitu ya, bahwa usahanya itu gitu ya, menyelamatkan dia. Di sini Ibnu Katsir berkata bahwa di dalam kisah ini ada ibrah dan dalil bahwa hazar, kewaspadaan itu tidak bisa menyelamatkan orang dari ketakdirnya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan tidak ada malja, tempat berlindung kecuali kepada Allah taala. Nah, mereka itu yang lari itu dari wabah itu gitu ya, karena mereka merasa bahwa usaha mereka itulah yang menyelamatkan mereka. Nah, tidak boleh gitu ya. Hendaknya kita perlu mewaspadai hal ini muncul dalam diri kita. Lain halnya kalau misalnya wabah itu belum berketemu kita. Misalnya di sini Ibnu Katsir membuat sebuah cerita, sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwa suatu kali Al-Khattab beliau mau masuk daerah di Syam, lalu gitu ya, bertemu dengan tokoh-tokoh komandan pasukan, nah, gitu ya, yaitu Abu Ubaidah Ibnu Jarrah dan para sahabatnya, memberitahu bahwa ada wabah di sini. Nah, gitu ya. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata bahwa saya punya informasi mengenai hal ini, yaitu saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minhum." Kalau kalian sudah berada di tempat itu, di tempat yang ada wabahnya itu, jangan keluar, jangan lari darinya. Wa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Kalau kalian mendengar itu sudah ada di suatu daerah, jangan masuk. Nah, gitu ya. Jadi ini usaha tentunya, gitu ya. Dan usaha ini tentu ada benarnya, ada baiknya, gitu ya. Tetapi jangan sampai seseorang itu yang misalnya dia menganggap bahwa larinya itu suatu usaha yang benar. Dia lari dalam keadaan sudah membawa virus. Bagaimana? Nah, di tempat itu semuanya kena virus, semuanya sudah terjangkit. Lalu dia lari, lihat, saya berhasil lari. Yang diam mati, yang lari juga mati. Nah, yang diam mati, yang lari juga mati. Jadi itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan kita dalam hidup ini gitu ya, berusaha bagaimana saya itu, nah, gitu ya, bukan bisa lari dari musibah, tidak. Orang itu harus berusaha lari dari musibah. Tetapi seseorang tidak boleh berniat lari dari takdirnya Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Seseorang itu boleh, saya berniat lari dari musibah, ya boleh. Tetapi tidak boleh berniat lari dari takdirnya Allah Ta'ala. Lihat saya, karena usaha saya ini saya bisa selamat lah. Gitu. Bukan usahanya, tetapi karena memang belum saatnya. Bukan karena usaha, tapi memang belum saatnya. Ya, karena belum saatnya dia terkena musibah, ya dia tidak terkena musibah. Kalau sudah saatnya terkena, ya meskipun itu tidak datang, musibah itu tidak datang, ya tetap dia mati. Gitu ya. Karena mati itu bukan karena ini, karena itu, ya karena memang sudah saatnya mati. Baik. Allah Ta'ala katakan, gitu ya. Lalu di sini ada cerita juga bahwa ada seorang nabi dari Bani Israel, Hizkiel namanya. Dia melihat banyak jenazah berkelimpangan. Lalu dia memohon kepada Subhanahu wa taala, ya Allah tolong hidupkan mereka kembali. Ya Allah tolong menghidupkan. Ya ini cerita Israiliyat. Nah, begitu. Itu tidak penting. Yang penting Allah Taala mengatakan innallaha lazu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Allah Subhanahu wa taala itu punya fadilah yang besar buat manusia, tetapi manusia itu gitu ya, tidak syukur, tidak menghargai nikmat yang saya berikan. Apa nikmat yang saya berikan? Jangan kita membayangkan hidup mati lalu hidup, tidak. Kita itu punya kesempatan untuk mati setiap saat. Kita itu setiap saat punya peluang untuk mati, bukan lalu tidak ada peluang. Ada peluang. Ada.
Peluang untuk mati itu ada, tetapi kan tidak mati. Berarti kita Allah Subhanahu wa taala diberi hidup loh. Berarti hidup itu rezeki dari Allah taala yang perlu disyukuri. Nah, disyukur itu saya artinya merasa berbahagia karena saya hari ini Allah taala diberi kehidupan loh. Bersyukur. Jangan kita mengisi hari ini saya itu hari ini. Kenapa hari ini? Ya saya kenapa? Nah, hari ini sehat kan Rasulullah SAW, man kana amin fi sirbi, siapa yang aman di rumahnya, mu'afad fi jasadi, sehat, indahu qutu yaumi, punya makan hanya hari itu saja, faqad mahizal dunya bihadafira, seperti dunia buat dia seluruhnya lah. Aman, sehat, ada makanan, selesai. Jangan orang mengatakan saya jangan. Nah, hendaknya kita berusaha membahagiakan diri kita atas nikmat berupa petunjuk, atas nikmat berupa kesehatan. Baik. Nah, sekarang Allah Ta'ala memberikan nikmat yang kedua. Apa ayat 254? Wa qatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Setelah tadi Allah Ta'ala mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu yang bisa mematikan dan menghidupkan, Allah Ta'ala mengatakan silahkan kalian gunakan umur kalian itu, yang itu dari saya, kata Allah Ta'ala, untuk jihad. Kalian jihad tidak harus mati. Kalau hidup, tetap hidup, bisa hidup itu dari Allah Ta'ala. Kalau mati, ya ketentuan dari Allah Ta'ala. Hidup atau mati itu dari Allah Ta'ala, bukan karena jihad, bukan karena perang. Begitu ya. Orang mati atau hidup itu bukan karena jihad, gitu ya. Tapi karena memang saatnya dia hidup, ya hidup. Mati ya mati. Banyak orang yang dia berperang, ya ada umurnya masih. Ada lagi orang yang tidak berperang, ya mati lah, gitu ya. Ya mati. Gitu. Artinya, ya, artinya seseorang itu hidup atau mati bukan karena kepandaiannya lah. Karena dia pandai menghindar kematian, dia hidup. Karena dia tidak pandai, lalu dia mati. Tidak. Nah, oleh karenanya hendaknya kita gunakan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu lah, gitu ya. Dengan mengisinya dengan membela Allah Subhanahu wa taala. Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu, nah, hendaknya kita jadikan dia bernilai dengan cara bagaimana? Dengan menggunakannya untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Inilah nasihat dari Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau memberikan pinjaman lah, qardan hasana lah. Bayangkan di sini. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam persuasif gitu ya. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, bayangkan. Nah, pinjaman itu tidak hanya materi, juga moral, artinya nyawa bisa juga. Nah, balasannya fayudha'ifahu lahu az'afan katsira. Akan Allah Ta'ala lipat gandakan. Nah, di sini Allah tidak mengatakan qardhan saja, qardhan hasanah, pinjaman yang baik. Kenapa? Karena diniatkan untuk mencari keridhaan Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir membuat sebuah riwayat bahwa ada seorang bernama Abu Dahdah, seorang Ansor, yang dia itu mensedekahkan harta yang dia miliki, di mana dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minna al-qard. Ya Rasulullah, Allah Ta'ala perlu pinjaman kepada kami. Naam ya Abu Dahdah. Betul Abu Dahdah, gitu ya. Baik, mana tangan Rasulullah? Tunjukkan. Nah, gitu ya. Lalu dia salam dengan Rasulullah SAW dan dia mengatakan, fa inni qad aqratu rabbi haidi. Saya meminjamkan kebun saya kepada Allah Ta'ala. Di mana kebun itu berisi 600 batang pohon kurma. 600 batang pohon kurma. 600 batang pohon kurma disedekahkan kepada Rasulullah SAW. Yakin dia.
Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan melipat gandakan, bukan di dunia. Di dunia saja kita melihat bagaimana Allah taala itu bisa melipat gandakan hartanya seseorang. Anda kok bisa punya harta segini banyak? Caranya bagaimana? Nah, begitu ya. Kok bisa Anda punya harta segini banyak? Nah, gitu ya. Banyak sekali hartanya. Nah, gitu ya. Yang tidak terbayangkan buat kita. Nah, banyak sekali hartanya. Kok bisa punya harta yang banyak? Nah, gitu. Sekian banyak hartanya lah. Itu pelajaran dari Allah Ta'ala. Lihat, di dunia ini saya bisa memberikan harta seseorang sebanyak mungkin. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa besar harta itu bisa memberikan nilai tambah pada orang itu? Artinya, seberapa besar orang itu menjadi mulia karena hartanya? Pertanyaannya sekarang. Nah, seberapa besar harta itu menjadikan orang itu lebih mulia dari yang lainnya? Nah, itu pertanyaannya. Bukan lalu hartanya bertambah dan ya begitu-begitu saja. Nah, tidak. Tapi bertambahnya itu menambah mulianya, menjadi lebih mulia apabila hartanya itu dipinjamkan kepada Allah Ta'ala. Artinya apabila dia mensedekahkan hartanya itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Saya ulangi lagi bahwa qardhan hasanan itu tidak hanya materi ya, tapi juga moral. Nah, mengorbankan jiwanya untuk membela Allah taala. Tidak itu saja. Berzikir. Nah, berzikir itu di sini ada pendapat bahwa itu adalah berzikir, bertasbih. Itu juga termasuk memberikan pinjaman. Artinya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya pakai untuk berzikir. Nah, tidak untuk yang lainnya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang keberatan meminjamkan waktunya untuk Allah Ta'ala, itu keberatan dia berzikir, keberatan baca Al-Quran, keberatan hadir di pengajian, seperti bernilai sekali waktunya itu. Sampai dia itu kalau mau hadir itu eman sekali loh. Kenapa? Apa rugi orang ke pengajian itu? Sayang kalau waktu ini diberikan bahwa Allah Ta'ala sayang, saya pakai untuk yang lainnya saja. Silahkan, yang rugi kita. Kalau waktu ini saya pakai ke masjid, sayang. Kalau waktu saya pakai berzikir, sayang. Kalau waktu ini saya pakai membaca Al-Quran, sayang. Nah, lebih baik waktu ini saya pakai untuk yang lainnya saja loh. Itu salah, itu rugi itu. Rugi. Nah, begitu ya. Tetapi dipakai untuk yang lainnya, dipakai untuk ya mencari dunia, ketemu manusia, tidak ada gunanya. Nah, coba dipakai untuk berzikir, membaca Al-Quran, nah, ya, untuk membahas kitabullah, nah, bernilai. Kok sebaliknya sayang sekali memberikan waktu itu untuk Allah Ta'ala, sayang loh. Kenapa kok harus sayang? Bernilai, dihitung oleh Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dia buka bukunya, ada agendanya setiap hari. Nah, ada banyak waktu yang mestinya bisa menjadi pahala kosong. Nah, kosong, dibuka satu-satu. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kamu baca sendiri kata Allah Ta'ala. Cukup kamu menjadi penghitung. Nah, waktu-waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada dia sehat, tidak dipakai untuk mengingat Allah Ta'ala, membaca kitabnya dan sebagainya, untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kosong, tidak menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, sama dengan orang misalnya punya toko tetapi dia membatasi pembeli. Nah, punya toko, dia tidak mau pembeli itu banyak, antri di tokonya, lalu dia bilang, saya buka 1 menit saja, saya buka, orang beli harus tutup. Orang datang mau beli, nah, sudah, saya malas mau buka toko loh. Begitu ya. Ini Allah Ta'ala ngasih waktu kepada kita tapi tidak digunakan. Nah, nikmatani maghbunun an katsirin nas. Ada 2 nikmat yang manusia itu lupa. Apa? As-sihah wal farah. Sehat dan waktu luang. Sehat, waktu luang. Dia dikasih waktu luang dan dia sehat. Ada lagi sakit. Sakit bukan waktu luang, enggak bisa apa-apa memang. Nah, orang sakit, tidak bisa apa-apa. Tapi sehat dan ada waktu luang. Artinya waktu yang dia bisa pakai untuk mencari dunia, untuk melupakan Allah Ta'ala, tidak dia pakai untuk melupakan Allah Ta'ala, tapi dia pakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala akan mengatakan,
betul ya, Allah Taala mengatakan dia akan melipat gandakan, fa yudha'ifahu lahu az'afan katsira. Allah Taala melipat gandakan dengan pelipatan yang banyak, tidak tahu berapa, lipatannya banyak sekali. Nah, di sini Ibn Katsir membawa sebuah riwayat dari Imam Ahmad juga, bahwa ada seorang bernama Abu Utsman An-Nahdi. Dia berkata, saya ketemu Abu Hurairah dan saya berkata, wahai Abu Hurairah, katanya kamu meriwayatkan hadis bahwa innal hasanah tudha'af alfa hasanah, bahwa kebaikan itu dilipat gandakan 1.000.000 kali lipat. Nah, katanya Abu Hurairah, wa ma ajabaka min dzalik, apa anehnya? Saya juga mendengar dari Nabi SAW, beliau bersabda, innallaha yudha'af al-hasanah, Allah melipat gandakan pahala alfa hasanah, 2.000.000 kali lipat. Nah, bukan 1.000.000, 2.000.000 kali lipat. Bayangkan bagaimana besarnya pahala yang manusia terima. Allah Ta'ala melipat gandakannya sampai 2.000.000 kali lipat. Itu bagaimana itu? Nah, begitu ya, 2.000.000 kali lipat. Bayangkan. Begitu ya. Misalnya saya kasih gambaran. Kita itu punya uang begitu ya, 1 rupiah saja. 1 rupiah saja. Tidak ada uang 1 rupiah, tapi saya buat 1 rupiah sekarang. Lalu barang yang kita terima nilainya 2 juta. Nah, nilainya 2 juta, bayangkan. Nah, bayangkan. Atau katakan 100 rupiah. Kita punya uang 100 rupiah, begini ya, 100 rupiah. Lalu kita dikasih barang harganya 200 juta rupiah. Masa dia akal? Ya, manusia tidak mampu. Allah Ta'ala bisa. Kita punya uang 100 rupiah, lalu kita dapat mobil. Masa dia akal? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, gitu ya. Tapi Allah Ta'ala mengatakan bisa. Saya bisa membalas itu. Nah, gitu ya. Hanya perbuatan satu saja dilipat gandakan menjadi 2 juta kali lipat. Bisa. Asal kita yakin. Bukti kalau kita itu yakin kepada pahalanya Allah Ta'ala, balasannya Allah Ta'ala adalah contohnya Abu Dahdah. Begitu dia mendengar ayat ini, langsung dia sedekahkan kebunnya yang berisi 600 batang pohon kurma. Selesai. Nah, betul itu turun ayat yang sudah betul. Langsung beliau sedekahkan. Memang karena rupanya Allah Ta'ala mau memberikan dia kebaikan sehingga buat dia mudah berbuat baik itu tanpa perlu contoh. Nah, tanpa perlu contoh. Begitu ya. Orang itu kalau berbuat baik tidak perlu contoh dia. Kenapa? Karena keinginan dia begitu besar, obsesi dia begitu besar, karena dia dimudahkan Subhanahu wa Ta'ala, dia berbuat baik tanpa perlu contoh. Buat apa? Tidak harus ada contoh. Yang penting saya yakin bahwa apa yang saya kerjakan ini benar, berguna, bermanfaat buat saya kerjakan. Soal orang lain tidak yakin, ya biarkan saja. Apa ada di dunia ini keberhasilan berangkat dari keraguan? Apa ada? Apa ada di dunia ini keberhasilan itu berangkatnya dari ragu-ragu? Ada? Tidak ada. Keraguan itu tidak membawa pada keberhasilan. Tidak ada. Orang yang ragu tidak berhasil. Tidak mungkin ada orang yang ragu-ragu lalu dia berhasil. Tidak bisa. Harus yakin. Saya yakin bisa. Tapi kalau barangkali ya, mungkin ya, kalau bisa, itu berarti dia tidak yakin. Dia berarti tidak butuh dengan apa yang mau dia tuju gitu. Baik. Ayat selanjutnya, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah Ta'ala itu dia yaqbid wa yabsut. Gitu ya. Allah Ta'ala itu yang membatasi rezeki dan dia melapangkan. Nah, sebenarnya Allah Ta'ala itu bukan membatasi rezeki, tidak. Karena rezekinya setiap orang itu sudah benar. Sudah benar, secukupnya memang. Tetapi ada pula yang Allah Ta'ala dilapangkan. Sehingga kelihatannya yang ini dibatasi, tidak. Ya sudah cukup sekian rezekinya, ya sudah segitu, cukup. Gitu ya. Kalau keinginannya dia ya tidak cukup, tapi kalau Allah Ta'ala mengatakan ya sudah cukup segitu lah. Tetapi ada orang yang Allah Ta'ala diberi rezeki begitu besar lah, begitu banyak, bukan karena kemampuannya, karena memang Allah Ta'ala mau ngasih rezeki. Jadi Allah Ta'ala seolah mengatakan, kalian berikan apa yang kalian miliki, jangan ribut, jangan permasalahkan berapa jumlah uang yang kalian miliki. Nah,
Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Kalian tidak menginfak sesuatu, pasti diganti oleh Subhanahu wa taala. Kita itu infak bukan untuk orang yang kita beri, bukan untuk Allah taala, untuk kita. Kita itu infak bukan untuk orang yang kita beri, tidak. Dan bukan pula untuk Allah taala, untuk kita. Nah, orang yang kita beri, mau kita beri sebanyak apapun, nah, ya sudah itu keadaannya. Kita tidak mau sedekah, ya sudah itu keadaannya. Ada orang butuh sesuatu, tidak kita beri, tidak apa-apa, orangnya tidak apa-apa. Ada orang butuh sesuatu, tidak kita beri, orangnya tidak apa-apa, orang kasih rezeki dia. Atau sebaliknya, ada orang yang kita beri begitu banyak, supaya dia menjadi lebih, ya tetapi segitu rezekinya. Kamu ya saya beri sesuatu agar kamu kaya, tidak bisa, ya sudah itu rezekinya. Tetapi ada tetapinya. Kita memberi itu untuk kita. Nah, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita terima. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak pahala yang kita terima. Begitu. Ini memang teorinya begitu. Begitu. Tetapi masih ada lagi. Semakin sedikit harta kita, semakin besar nilai sedekah yang kita keluarkan. Gitu ya, 1000 dirham, gitu ya, 1000 dirham bisa, gitu ya, mengalahkan 1 dirham. Bisa mengalahkan 100.000 dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. 1 dirham dari 10 dirham, 1/10. Nah, gitu ya. Tapi kalau 1000 dirham, mungkin dari 100.000 dirham, gitu ya, 10/1000-nya dia. Nah, 10/1000-nya. Begitu ya, 1000 dirham. Misalnya ada orang sedekah 100.000, wah banyak ya. 1 juta banyak ya. Dari berapa uangnya? Nah, ada orang keluarkan 100.000 dari kantongnya, dikeluarkan begini. Wah, banyak orang ini. 100.000 dia keluarkan. Begitu ya loh. Orang ini punya uang miliaran, tidak ada apa-apa 100.000 itu. Ada lagi yang uang 10.000 rupiah. Nah, gitu, dari berapa yang dia miliki? Sedikit, tapi dia bisa mengeluarkan uang 10.000 rupiah. 10.000 rupiah bisa mengalahkan 100.000. Kenapa? Karena 10.000 dari, katakan 20.000 rupiah, dari 100.000 rupiah. Tapi 100.000 rupiah dari 1 miliar ya kecil, tidak ada apa-apanya lah. Gitu ya. Jadi semakin sedikit harta yang kita miliki, semakin besar nilai sedekah kita. Nilai, nah, bukan nominal, tidak. Nominal itu jumlahnya, nilainya. Nah, dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, wa ilaihi turja'un, dan kalian itu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihisab. Ya, kita itu tidak selamanya berada di dunia. Nah, kita itu tidak selamanya bisa menikmati harta yang kita miliki. Nah, gitu ya. Dunia ini bukan tempat menikmati harta yang kita miliki. Nah, harta yang kita miliki itu berupa sedekah, nanti itu bisa kita rasakan saat kita ketemu Allah Ta'ala. Di dunia tidak bisa kita menikmati sepenuhnya, tidak bisa, terbatas. Tubuh kita itu terbatas. Meskipun rezeki kita itu banyak, tubuh kita terbatas. Tidak boleh makan ini, tidak boleh banyak-banyak, tidak boleh begini. Keterbatasan. Nanti di akhirat seseorang itu bisa merasakan lebih dari sekedar rezeki, yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lanjutkan mengenai Bani Israil sekarang. Ayat 246. Ya, 245. Alam tara ilal mala'i min Bani Israil. Ayat 246. Alam tara ilal mala'i min Bani Israil. Kamu tidak tahu bahwa dulu ada sekelompok Bani Israil min ba'di Musa, sepeninggalnya Nabi Musa. Idz qalu linabiyyin lahum, berkata kepada nabi mereka, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Kamu kirim kami itu pemimpin supaya kita bisa nuqatil fi sabilillah. Lo bayangkan, gitu ya. Mereka ini karena tertindas karena kemaksiatan mereka. Karena mereka banyak maksiatnya, akhirnya mereka tertindas, dizolimi oleh kaum yang lainnya. Nah, karena mereka berbuat maksiat, akhirnya Tauratnya hilang. Nah, Tauratnya hilang, tidak tahu di mana Taurat tadi. Lalu mereka ditindas oleh kaum-kaum yang lainnya. Mereka berkata, tolong kepada Nabi yang ada saat itu. Nah, Samuel, tolong kamu berdoa kepada Allah Ta'ala.
berkirim kami seorang raja yang bisa dengannya kami itu jihad fisabilillah loh, nuqatil fisabilillah. Kata Nabi tadi, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Katanya Nabi tadi, dia tinggal bersama mereka. Itu pentingnya seorang dai itu berasal dari suatu kaum itu, dari kaum itu. Nah, itu pentingnya seorang dai itu berasal dari kaum itu, karena dia tahu. Contohnya di sini Samuel. Katanya Samuel, hal asaitum, jangan-jangan kalau Allah Ta'ala menetapkan jihad kalian tidak berangkat. Kan sekarang ngomong saja gampang, jihad gampang. Kalau sudah Allah Ta'ala ngirim komandan, seorang yang berbakat berperang, apa kalian bisa mau berperang? Tidak gampang loh berperang itu. Berperang itu bukan sunatan loh ya. Bukan hajatan loh ya. Bukan resepsi loh ya, sunat. Resepsi bukan resepsi perang itu. Nah, perang itu membawa pedang, membawa senapan. Nah, bisa enggak? Tidak gampang perang itu. Perang itu ada sekolahnya, gitu ya. Perang itu ada sekolahnya, gitu ya. Bukan asal orang berangkat perang, tidak. Ada sekolahnya perang itu. Wah, bisa enggak? Mau enggak kalian, sabar enggak perang itu? Apa kata mereka? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kami tidak berangkat fi sabilillah? Wa qad ukhrajna min diyarina wa abnaina. Kami telah diusir dari negeri kami, gitu ya. Dan anak kami juga anak-anak kami. Nah, gitu ya. Kami terusir, gitu ya, dari, gitu ya, anak-anak kami, dan kami terusir dari negeri kami. Nah, baik. Saat Allah Ta'ala menetapkan buat mereka itu jihad, falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa kullu minhum. Lihat, waktu Allah Ta'ala menetapkan, ayo sudah sekarang perang, kalian berangkat, nanti saya tolong. Kalian berangkat dulu, nanti saya tolong. Nah, tak bisa. Nah, itu ya, wallahu alimun bizzalimin. Allah Ta'ala tahu orang zalim. Nah, Allah Ta'ala tahu bahwa orang yang benar itu, nah, gitu ya, adalah orang yang tidak minta jihad, tidak, gitu ya, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan amal solehnya lah, begitu. Orang yang tidak zalim, orang yang benar, sidik, orang yang minta tolong kepada Allah Ta'ala dengan amal solehnya, begitu, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita dizalimi oleh seseorang, oleh suatu keadaan, itu berarti ada yang tidak beres dalam diri kita, begitu ya. Bukan lalu saya itu dizalimi si fulan. Tidak ada orang yang bisa mengambil rezeki kita. Tidak ada orang yang bisa mengambil kemerdekaan kita, kecuali karena kita tidak memenuhi haknya Allah Ta'ala. Karena kita tidak memenuhi haknya Allah Ta'ala, yaitu ketaatan kepadanya, terambil haknya kita. Terambilnya haknya kita itu karena kita tidak memenuhi haknya Allah Ta'ala. Ya maksiat, lupa pada Allah Ta'ala dan sebagainya. Akhirnya hak kita terambil, tidak menjadi mulia, kita menjadi terhina. Gampang bilang mari jihad. Apa yang terjadi? Tidak mampu. Mereka tidak pernah mentaati Allah Ta'ala, kok tiba-tiba jihad. Nah, jihad itu yang kesekian kalinya setelah sholat pada waktunya, berpuasa, berzikir, baca Al-Quran dan sebagainya, baru nanti ada jihad. Bukan lo tiba-tiba loncat ke jihad, sudah sholat pada waktunya, sudah baca Al-Quran, hafal Quran, sudah hafal Quran. Nah, begitu, sudah hafal Quran, sudah ngerti isinya Al-Quran. Nah, tiba-tiba jihad itu kenapa? Kenapa sih ada jihad? Ya karena kami dizalimi. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana juga waktu mereka Bani Israel ini, waktu mereka itu di Mesir di bawah tekanannya Fir'aun, apa kata mereka? Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan kamu menjadikan kami ini objek buat orang yang zalim. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Selamatkan kami dengan rahmat ya Allah dari orang yang kafir. Lah, begitu. Seorang beriman itu memohon kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya memohon, tapi juga ada amal solehnya. Ya, tidak hanya memohon, tapi ada amal solehnya lah. Bukan lalu tiba-tiba loncat, tolong
berikan kesempatan kami jihad. Gitu. Kalau sudah datang, SK-nya sudah turun, bisa apa enggak kalian itu? Ya, bisa enggak perang? Lah, ternyata kenyataannya tidak bisa. Begitu. Baik. Ayat selanjutnya. Wa qala lahum nabiyum ayat 27. Nabi mereka berkata, Syumuel, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Allah Ta'ala mengirim Talut sebagai raja. Nah, ya. Apa kata mereka? Anna yakunul mulku alaina. Nah, kok bisa dia itu jadi seorang raja? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami ini lebih berhak dari Talut. Kami ini anak keturunannya yang biasa jadi raja. Nah, begitu ya, yang biasa jadi raja yaitu Yahuza. Yahuza pasti jadi raja. Nah, Lawai jadi nabi. Nah, ini dari mana? Tidak dari sini, tidak dari sini. Gitu ya. Kok bisa sini dikatakan bahwa dia dari keturunannya Benyamin bin Ya'qub. Nah, dari Benyamin ibn Ya'qub, bukan dari Yahuza, gitu ya, bukan dari Lawai, gitu ya. Bukan dari Yahuza dia, Yahuza yang biasa ada pemimpin. Bukan dari Lawai yang biasanya jadi nabi. Dari Benyamin, kok bisa? Dan ada lagi satu kekurangan, walam yu'ta sa'atan minal mal, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa lah. Gitu ya. Tidak punya apa-apa. Ukuran bahwa orang itu mampu dalam pandangan Bani Israel, kalau dia itu bisa mengumpulkan harta, itu ukurannya buat mereka. Nah, begitu ya. Loh, harta itu, gitu ya. Harta itu materi, dikumpulkan begitu saja. Gitu ya. Tetapi yang dibutuhkan oleh manusia itu bukan soal materi saja. Ada materi, ada kemuliaan. Nah, ada materi, ada kemuliaan. Nah, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu materi yang membawa pada kemuliaan. Nah, gitu ya. Yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yaitu materi, misalnya materi yang membawa pada kemuliaan. Kalau ada materi tetapi tidak membawa pada kemuliaan, buat apa? Misalnya obat, katakan obat. Ada orang dikasih obat tidak sembuh, ada gunanya. Nah, gitu ya. Ada orang dikasih obat tidak sembuh, ada gunanya obatnya. Nah, tidak ada gunanya. Gunanya obat itu pada kesembuhan. Nah, gunanya materi agar dia mulia. Nah, kalau seseorang itu memiliki materi tapi tidak menambah kemuliaannya, nah, tidak ada gunanya materi tadi. Nah, begitu ya. Makanya Allah Ta'ala menurunkan agama ini agar manusia itu menjadi mulia. Nah, agar manusia menjadi mulia. Begitu. Tapi kalau seseorang itu memiliki semuanya dan itu tidak menambah kemuliaannya, semua yang ada ini tidak ada gunanya. Baik, kata Nabi tadi, qala innallaha astafahu alaikum. Tuh, yang milih itu Allah Ta'ala, bukan saya. Yang milih Allah Ta'ala. Yang milih Talut sebagai raja itu Allah, bukan saya. Nah, tidak itu saja, wa zadahu basta fil ilmi wal jism. Diberi kemampuan dalam ilmu dan jism. Ilmu artinya dia punya kecerdasan. Tidak harus dia datang dan mengerti semuanya, tidak harus dia itu datang dalam keadaan mengerti ini tidak. Ini disebut talents itu dia tahu apa yang mesti dikerjakan, itu bakat namanya. Bakat. Orang berbakat itu orang bakat gambar misalnya, bukan lalu dia tuh sulit belajarnya, tidak, sebentar bisa. Orang punya bakat gambar sebentar dia bisa. Nah, bakat itu sudah bakat. Itu disebut ilmu. Gitu ya. Dia punya kemampuan dalam waktu singkat memahami hal tersebut. Itu ilmu namanya. Tapi kalau lama, sulit, berat, bukan. Gitu ya. Bukan berilmu namanya. Yang disebut ilmu itu dia dalam waktu singkat dia menguasai bidang itu berilmu namanya lah. Talut ini oleh Allah diberi kemampuan untuk berperang. Dalam waktu singkat dia ngerti caranya perang itu bagaimana. Nah, ngerti dia. Nah, tidak saja wal jism, kekuatan badan, kekuatan jiwa. Nah, gitu ya. Nah, kalau orangnya batuk terus ya repot. Nah, gitu ya. Orangnya batuk, gitu ya, tidak bisa. Gitu ya. Orangnya batuk, gitu ya, agak-agak pusing, bagaimana? Ya, tidak bisa. Gitu ya, gemeter, ya tidak apa-apa. Tapi ya tidak bisa menjadi komandan, karena komandan itu visual bisa dilihat dia harus bisa dilihat.
Dia dalam keadaan sebagai orang yang mengagumkan. Nah, begitu ya, seorang mengagumkan. Tidak bisa misalnya gampangnya pelatih bola misalnya, pakai kursi roda misalnya. Itu yang sana tidak bisa. Nah, dia mesti hebat. Begitu ya, mesti dia begitu hebat untuk memberikan support secara moral. Nah, beginilah. Ada wibawa. Begitu, ada wibawa. Begitu. Ya, beginilah. Mereka itu orang main bola itu bukan dia tidak ngerti bola, tapi dia perlu pemimpin yang bisa memberikan dukungan moral. Lah kalau ya itu permainan loh ya, permainan. Nah, itu barang main, laibun walahun. Apalagi perang. Nah, kalau perang itu hanya berbekal pada ilmu saja, tapi orangnya tidak hebat, tidak bisa. Nah, begitu ya. Misalnya penerjunan. Ya komandannya ikut terjun sekali. Pendaratan ikut mendarat ya. Nah, gitu ya, bukan kamu terjun dulu nanti saya naik kendaraan lain, ya tidak bisa. Begitu ya, terjun sekali. Begitu ya, mendarat sekali. Nah, begitu. Mereka bersama mereka. Pemimpin itu bersama bawahannya. Nah, baru bawahannya itu ada semangat. Nah, bukan lalu dia kamu berangkat dulu ya, nanti saya menyusul, kalau sudah beres saya datang. Oh ya tidak bisa. Itu bukan pemimpin. Nah, pemimpin itu dia bisa mensupport jiwanya bawahannya. Nah, Allah Ta'ala mengatakan pada ayat 27, wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Kenapa? Karena dia itu wasi'un alim, luas jangkauannya. Nah, dan dia tahu jangkauan melihatnya Allah Ta'ala itu luas. Allah Ta'ala bisa melihat semua orang. Nah, bisa melihat, oh ini pantas jadi pemimpin, ini pantas jadi begini. Wasi'. Nah, kalau kita tidak, kalau kita setelah orang itu jadi baru kita tahu. Setelah dia jadi kita tahu. Allah Ta'ala tidak, belum jadi sudah tahu Allah Ta'ala. Nah, orang ini punya bakat begini, ini bisa begini, ini bisa begini. Nah, wasi' Allah Ta'ala itu, jangkauannya luas dan dia tahu. Nah, selanjutnya wa qala lahum nabiyuhum. Nah, Nabi tadi berkata, yaitu Samuel, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Tanda kekuasaannya Talut tadi, dia bisa mendatangkan tabut. Nah, itu sebuah kotak gitu ya, yang berisi fi sakinah. Kalau tabut itu ada, nah, gitu ya, kalau tabut itu ada ketenangan. Ini Bani Israel ya, bukan sahabat ya. Lain. Kalau sahabat tidak perlu tabut. Kalau sahabat tidak perlu kotak, begini tidak perlu. Nah, tapi kalau Bani Israel perlu dengan tabut. Tabut ini kalau dibawa oleh mereka dalam peperangan menang mereka. Nah, begitu ya. Itu sudah keyakinan nih Bani Israel begitu. Keyakinan Bani Israel begitu. Itu sudah mendarah daging keyakinan tadi bahwa mereka harus punya tabut. Nah, di mana tabut itu membawa pada ketenangan, gitu ya. Min rabbikum wa baqiyah mimma taraka alu Musa wa alu Haruna. Nah, di dalamnya ada baqiyah, sisa-sisa peninggalnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada sandalnya, ada segala macamnya, barang-barangnya Nabi Musa dan Nabi Harun dalam kotak tadi. Kalau itu mereka bawa dalam peperangan, mereka yakin pasti menang. Nah, itu keyakinannya mereka, dituruti oleh Allah Ta'ala. Nah, begitu. Inna fi dzalika laayatul lakum in kuntum mu'minin. Itu tanda buat kalian kalau kalian itu beriman. Nah, begitu ya, baik. Kalau kalian beriman, tabut tadi itu pun jadi pertanda bahwa Talut ini sudah disetujui oleh Allah Ta'ala. Kalau kalian beriman kepada Allah Ta'ala, gitu ya, dengan datangnya tabut tadi menjadi tanda bahwa Talut sudah disetujui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya. Asal kalian beriman dulu bahwa oh ya, tabut sudah datang, berarti Talut sudah disetujui Allah Ta'ala sebagai pemimpin. Baik. Nah, gitu ya. Selanjutnya falamma fasala Talut bil junud. Nah, waktu Nabi Talut membawa pasukan tadi, apa katanya sebelum sampai ketemu pasukan, nah, sebelum ketemu pasukan dilatih dulu, dites dulu, diuji dulu. Qala innallaha mubtalikum binar. Allah Ta'ala menguji kalian dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum, banyak minumnya, oh berarti bukan dari saya. Itu lemah berarti. Minumnya banyak. Nah, berarti dia lemah.
Wa man lam yat'amhu, siapa yang tidak menikmatinya, tidak minum yang banyak, fa innahu minni, itu maksud saya, illa man ightarafa ghurfatan bi, kecuali sedikit saja lah. Bukan lalu minum lagi. Oh, ini berarti orang ini lemah. Kalau orang kuat dia minum secukupnya. Artinya dia bisa menahan dirinya lah dari keadaan yang nikmat. Nah, kalau orang itu dalam jiwanya mengatakan saya mesti hidup enak, tidak bisa berjuang, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mesti enak. Lah, tubuhnya mengkondisikan bahwa dia mesti enak dia. Nah, apa yang terjadi? Begitu dia melihat ada ketidaknyamanan, ya mundur, dia tidak mau. Nah, tapi kalau dia bilang enggak, mulai sekarang saya harus melatih tubuh saya apa adanya. Nah, apa yang terjadi? Tubuhnya terkondisikan untuk bisa menerima apa yang ada. Nah, begitu. Baik. Fasharibu minhu, minum semua illa qalila minhum, kecuali sebagian sedikit saja. Biasa itu. Nah, gitu. Falamma jawazahu huwa waladina amanu ma'ahu, waktu melewati sungai tadi dan orang beriman, apa kata mereka yang minum tadi itu? La taqata lana bijalut wa junudi. Hari ini kami tidak mampu menghadapi Jalut lah. Begitu. Ini akibat dari mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka, lemah. Akhirnya waktu ketemu Jalut, wah kami tidak bisa menghadapi Jalut, gitu ya. Kami tidak mampu menghadapi Jalut, gitu ya. Qala alladzina yazunnun annahum mulaqullah. Orang yang yakin bahwa mereka itu ketemu Allah Ta'ala. Bukan yakin pada diri mereka, tidak. Bukan makanya kamu kenapa kok tadi banyak minum? Tidak, saya tidak minum. Saya tidak. Mereka berkata, lihat saya tidak banyak minum, saya kuat, tidak. Ya zunnuna annahum mulaqullah, yakin bahwa mereka akan ketemu Allah Ta'ala. Bukan yakin akan tetap hidup, tidak. Yakin akan ketemu Allah Ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin ghalawat fi'atan katsira biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak kaum yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak, tapi dengan seizin Allah Ta'ala. Kenapa? Wallahu ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama orang yang sabar. Orang sabar itu orang yang tahu, yang punya tujuan. Orang sabar itu orang yang punya tujuan, itu orang yang tahu apa yang mesti dikerjakan. Itu orang yang sabar. Kalau orang itu tidak tahu apa yang dikerjakan, berarti dia tidak punya tujuan, tidak sabar dia. Tidak sabar. Sekolah misalnya, kalau orang itu tidak ngerti tujuannya sekolah, dia tidak sabar. Untuk apa sih sekolah ini? Tidak tahu tujuannya dia. Tapi begitu dia tahu tujuannya, bahwa tujuannya itu adalah begini, dia sadar bahwa saya mesti begini. Sabar dia, sabar karena ada tujuannya. Dan tujuan itu menunjukkan bahwa dia punya ilmu. Kalau orang itu tidak punya ilmu, dia tidak tahu apa yang mesti dikerjakan. Akhirnya tidak ada tujuannya, akhirnya dia tidak sabar, tidak menghasilkan apapun. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.